Selamat malam semuanya. Selamat datang di pembelajaran Santo Yohanes Salib bersama Romo Remigius Todang. Terima kasih Romo telah bersedia untuk membimbing kami. Ya, demikianlah kelompok kecil kami ini. Sebelumnya beberapa dari kami sudah membaca buku Santa Teresa. Juga ada beberapa, ini ada anggota-anggota baru. Para dokter, saudara-saudari, ada yang tidak dokter, ada yang ya, ya swasta dan lain-lain. Kita semua tetapi satu hal, bahwa kita semua ini ya mau supaya hidup kita itu, kerohanian kita itu mendalam. Jadi tidak sekedar kita jalani sebagai orang Katolik, pengikut Kristus atau apapun, tapi bahwa kita mau ya menimba kekuatan dari orang-orang kudus, mereka yang sudah punya pengalaman rohani, pengalaman iman yang mendalam. Dan pada hari ini ya 1 tahun ke depan ini atau 2 tahunkah kita akan bersama-sama mendalami kekayaan rohani Santo Yohanes dari Salib. Saya pertama materi kemarin saya sudah kirim karya-karya Santo Yohanes dari Salib dan juga istilah-istilah tem teknis Yohanes dari Salib. Sekarang saya akan presentasikan beberapa slide saja, yang lainnya kan sudah dibaca. Dan saya harus uh, adalah share. Tunggu, share slides. Baik, sudah bisa lihat ya? Bikin belum Belum. Romo? Nah, sudah Hmm. sekarang. Oke, baik. Kelas baca karya San Juan de la Cruz OCD, komunitas para dokter dan para pencinta kerohanian yang mendalam. Saya kasih judul ini ya. Saya kasih ini para komunitas para dokter, dan para dokter termasuk para pencinta kerohanian yang mendalam itu, dan juga yang tidak dokter, termasuk kami ini. Jadi itu ini judulnya kelas baca. Baik, kita lihat sedikit karya dan doktrin spiritual Santo Yohanes dari Salib yang mau kita gumuli. Sebuah panduan klasik menuju puncak kesempurnaan cinta. Ada dua pilar yang menopang mahakarya Sang Mistikus Santo Yohanes dari Salib ini. Pertama itu ya disebut pilar universal ya. Kenapa? Karena karya-karyanya itu diakui secara universal ya oleh gereja ya. Dan diakui sebagai dalam dua konteks, puncak literatur Spanyol dan juga menjadi rujukan utama untuk bicara tentang mistik ya, pengalaman mistik, pengalaman iman yang mendalam, pengalaman persatuan dengan Allah. Karya-karya ini merupakan referensi utama untuk memahami dimensi terdalam hidup religius. Itu pilar ya, yang pertama pilar universal. Yang kedua itu sebetulnya hal ini apa ya, karya Santo Yohanes dari Salib ini lahir bukan ya, dia tidak rencana untuk menulis, tetapi lahir itu dari kebutuhannya. Saya tulis di sini kebetulan suci, artinya apa? Ya, dia mau membantu ya, membantu orang, membantu anak-anak rohaninya untuk memahami perjalanan iman mereka, perjalanan panggilan mereka. Karena itu, ya dalam konteks membantu itu, maka Santo Yohanes ya berbagi pengalaman-pengalaman rohaninya, kekayaan rohaninya. Kemudian ya ketika ditulis menjadi satu doktrin ya, doktrin spiritual yang luar biasa. Tujuannya itu adalah untuk membimbing jiwa-jiwa. Jadi tujuan itu untuk membimbing jiwa-jiwa, karena memang pada zaman Yohanes itu ya banyak banyak sekali ya
banyak orang yang membutuhkan tuntunan dan bimbingan. Nah, karena itu Yohanes ya memberi bantuan bimbingan itu. Dan kemudian apa yang dia sampaikan itu kemudian dituliskan supaya bisa menjadi ada pegangan. Ya, baik. Selanjutnya ya komposisi ada kita kenal ada ya ini struktur komposisi bagaimana kemudian lahir karya-karya Santo Yohanes dan Salib itu. Pertama itu mulai pengalaman personal ya, pengalaman mistik personal. Dialami secara intens dan personal, seringkali di tengah penderitaan yang mendalam. Seperti ketika dia dalam penjara selama ya 9 bulan itu di penjara biara Toledo, penjara biara Toledo. Nah, pengalaman pertama itu pengalaman personal, pengalaman iman, pengalaman perjumpaan dengan Allah, Allah yang adalah kasih, Allah yang adalah kasih. Kita bisa lihat ini simbol jantung kah hati ini para dokter ini pasti lebih tahu dari ini. Nah, simbol ini nih, tapi kemudian ada duri itu. Itu bagaimana kasih ya kemudian ya mengorbankan diri dan lain-lain itu. Nah, pengalaman-pengalaman mistik itu kemudian dituliskan. Ditulis pertama itu dalam ekspresi puitis. Anugerah batin yang tak terkatakan tersebut pertama-tama diluapkan ke dalam bentuk puisi-puisi yang indah. Jadi puisi. Kalau buku Pendakian Gunung Karmel dan Malam Gelap itu Santo Yohanes mengulas tentang puisi Malam Gelap. 8 8 bait. 8 bait. Setiap bait itu 4 baris. Kemudian sedangkan buku Madah Rohani itu ya itu ulas tentang 40 puisi Kidung Rohani itu. Sedangkan buku Nyala Api Cinta Kasih itu puisinya tentang nyala api Yamar de Amor Viva. Itu puisi-puisi yang kemudian dibuat menjadi prosa, ya dijelaskan. Ini. Kemudian dari ekspresi puitis ya, karena ada tuntutan pastoral seperti saya katakan tadi itu, muncul permintaan dari para biarawan, biarawati dan umat awam untuk menjelaskan makna rahasia di balik puisi-puisi itu. Karena ketika dia ya menyampaikan, mengidungkan puisi-puisi itu kok indah, indah. Maka para suster, para pastor pada zamannya dan juga umat awam itu meminta bagaimana puisi-puisi itu bisa dijelaskan. Nah, dan kita mesti ingat baik-baik bahwa bahasa puitis itu bahasa simbolis. Bahasa simbolis berarti bisa ya maknanya banyak, makna ganda. Karena itu memang mereka meminta apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dan Salib ketika ya mengungkapkan puisi-puisi itu. Kemudian ketika kita sekarang merefleksikan boleh jadi bisa berubah karena memang maknanya ganda. Tapi yang Yohanes dan Salib itu pada zamannya sesuai dengan konteksnya seperti yang tertulis dalam buku-buku yang akan kita dalami itu. Maka dari tuntutan pastoral itu lahirlah prosa, komentar atas puisi Yohanes dan Salib yang muncul kemudian menjadi 4 buku itu atau sebetulnya ya 6 karena Kidung Rohani itu ada AB, kemudian juga Nyala Api Cinta itu ada AB, jadinya 6. Nah, maka muncul penjelasan sistematis teologis spiritual dalam bentuk prosa dan traktat yang memuncak para pembuatannya di Grada, kemudian menyusun karya-karyanya itu. Jadi ini alur bagaimana kemudian muncul ya buku-buku yang akan kita dalami itu, mulai dari pengalaman personal, kedekatan dengan Allah, pengalaman di penjara, pengalaman di pastoral, pengalaman dalam situasi sulit dan lain-lain itu, kemudian ya lahir. Pengalaman itu kemudian diekspresikan dalam puisi kemudian butuh dijelaskan karena untuk menjawab kebutuhan orang-orang pada zaman itu.
Nah, seperti di teks itu ada puisi malam gelap, ada rohani, malam gelap, nyala api cinta. Ini, nyala api cinta. Dua buku Pendakian Gunung Karmel dan Malam Gelap itu mengulas puisi malam gelap. Sedangkan Mada Rohani ada puisinya sendiri, Nyala Api Cintanya ada puisi sendiri. Nah, karya-karya kecil mencakup sekitar 14 sampai 15 puisi utama dan juga berbagai roman dan lain-lain. Itu sudah seperti yang sudah ada di teks, ada di teks. Simbol utama di Mada Rohani itu adalah kasih perkawinan, ya. Maknanya itu menggambarkan relasi antara jiwa sebagai mempelai wanita dan Kristus sebagai mempelai pria dalam ikatan pertunangan suci. Jadi kalau kita membaca, mendalami nanti kidung rohani, madah rohani itu kita akan lihat itu. Itu puisi pertama bagaimana kerinduan jiwa, jiwa bertanya di mana engkau bersembunyi kekasih, engkau pergi meninggalkan aku, seperti rusa engkau pergi meninggalkan aku. Aku keluar untuk mencari tetapi engkau keluar, aku keluar bertiak untuk mencari tetapi engkau telah pergi. Dan itu menggambarkan kerinduan mempelai wanita, pengantin itu karena apa? Merasa disentuh oleh kasih mempelai pria itu, maka dia memiliki kerinduan untuk keluar untuk mencari. Itu mada rohani ada A dan B. Mada rohani A itu puisinya hanya 39 bait. Kemudian dia setelah lihat lagi, Santo Yohanes lihat lagi, oh ternyata masih kurang sesuatu, maka dia tambah satu bait, yaitu bait 11. Itu ditambahkan, menghubungkan, ada fungsinya bait 11 itu bagaimana menghubungkan antara teologinya sehingga lebih menarik. Nah, alur teologinya lebih jalan gitu, membantu pemahaman teologis. Kemudian yang kedua, puisi malam gelap. Puisi malam, simbol utama itu adalah kegelapan dan pencarian dan juga pemurnian-pemurnian. Maknanya merepresentasikan kontemplasi murni di mana indera manusia dibutakan oleh misteri Allah. Karena itu ya, indera-indera termasuk panca indera dan juga indera batin. Indera batin. Nah, itu nanti kita akan dalami. Ini puisi pertama yang akan kita dalami dalam buku Pendakian Gunung Karmel dan juga buku Malam Gelap sendiri. Nah, yang ketiga puisi Nyala Api Cinta, simbolnya itu kayu yang membara. Roh manusia yang perlahan-lahan dimurnikan hingga berubah sepenuhnya menjadi nyala api cinta ilahi. Kemudian ketika roh jiwa manusia itu sudah dimurnikan, itu jiwa manusia itu seperti api, seperti api. Tetapi kita tidak api, kita tidak api. Kita tetap jiwa manusia, tetapi seperti api dalam partisipasi. Bahasanya Yohanes dari Salib. Demikian pula jiwa manusia yang sudah dipenuhi oleh Allah itu seperti Allah, tetapi disebut Allah, tapi Allah dalam partisipasi. Bukan Allah dalam esensi, tetapi Allah dalam partisipasi. Itu ada istilah teologi, filsafatnya dari Yohanes dari Salib. Baik, kemudian rentang waktu itu sampai kita bisa lihat ya mulai 1577 ketika penjara di Toledo itu mulai muncul ya puisi ya Mada Rohani Mada Rohani. Penulisan 31 bait puisi puisi awal yang lahir dari penderitaan. Ini dia Yohanes itu dikurung, raganya dikurung, tetapi kalau kita membaca puisi, merenungkan puisi Mada Rohani itu, bahasa Spanyolnya adonde te escondiste amado me dejaste con gemido, di mana engkau tersembunyi kekasih, engkau tinggalkan aku dengan rintihan. Ya, kita membacakan keseluruhan puisi itu, walaupun fisiknya, raganya itu di penjara, tetapi sebetulnya jiwanya itu tuh bebas, sangat bebas, ya, sangat bebas pergi, ya, bersatu dengan sang kekasihnya itu. Itu luar biasa. Kita akan dalam itu. Itu pertama. Kemudian, ya,
mulai meredaksi pendakian Gunung Karmel dan juga Malam Gelap. Traktat yang mengulas puisi Malam Gelap ditulis beriringan, ya, beriringan. Itu ada di data. Ini soal data-data ini ya bisa baca di teks. Kemudian menulis Nyala Api Cinta, redaksi A, sehingga bukunya jadi 6 sebetulnya karena Mada Rohani itu AB, Nyala Api Cinta juga AB, tambah dengan pendakian Gunung Karmel dan Malam Gelap. Dan kemudian terakhir itu Mada Rohani B, redaksi B, dan Nyala Api Cinta, redaksi B, revisi. Itu ya alur penulisan karya-karya itu. Jejak pendakian spiritual, membaca karya Santo Yohanes dari Salib. Baik, kita mulai dari awal ini, titik awal. Nah, pendakian Gunung Karmel, Subida, cita-cita persekutuan dan usaha manusia untuk memurnikan diri. Ada antitesis antara todo i nada. Todo artinya semuanya, nada artinya tidak ada, tidak sesuatu pun. Nah, Yohanes dari Salib katakan, untuk mencapai todo, untuk mencapai persatuan dengan Allah yang adalah segalanya di puncak Karmel ini, butuh kita berjalan dengan nada, berjalan tanpa apa-apa, meninggalkan segala sesuatu yang membebani perjalanan kita dari awal ini sampai ke atas. Karena itu, ketika pada saat kita membaca pendakian Gunung Karmel, kita akan melihat di situ, itu penyangkalan, peninggalan, pelepasan dan lain-lain, itu banyak sekali. Nah, kalau baca kita ya tidak punya motivasi apa, kita bisa ini masa semua enggak, tidak semua ini kita bisa parah. Tapi kalau kita punya kerinduan kemudian baca, oh iya, kita akan temukan itu kenapa kita tidak boleh yang ini, karena ada tujuan yang lain yang lebih besar. Itu pertama. Kita mulai nanti dari, kita lihat ada perbedaan tadi ketika dia tulis mulai dari ini Mada Rohani, tapi ketika mau baca dianjurkan itu baca dari sini, pendakian Gunung Karmel, itu alur pikirnya. Kemudian yang kedua, ini cita-cita persatuan dan usaha. Yang pertama pendakian itu usaha manusia memurnikan diri, artinya usaha aktif. Kita manusia aktif mengusahakan jiwa itu. Sedangkan di atas titik 2 Malam Gelap itu proses pemurnian pasif, titik di mana usaha manusia berakhir dan campur tangan Tuhan mengambil alih. Itu Allah memurnikan jiwa dengan cara Allah. Nanti kita akan lihat di buku ini ada buku Malam Gelap, itu ada buku 1 dan buku 2. Buku 2 itu bicara tentang pemurnian pasif indera. Bagaimana ya Yohanes menggunakan 7 dosa pokok yang kita kenal itu, benci, angkuh, kikir, marah, malas, iri dan rakus, itu sebagai dasar pijak untuk melihat bagaimana perkembangan rohani seseorang, perkembangan rohani jiwa. Itu buku Malam Gelap. Sedangkan Malam Gelap buku 2 itu pemurnian pasif roh. Sesudah buku Malam Gelap, kita akan lihat buku Mada Rohani. Mada Rohani itu salah satu buku yang cukup panjang juga ya. Panjang, tapi tetap lebih panjang itu buku pendakian Gunung Karmel. Tambah lagi dengan Malam Gelap itu lebih panjang, tapi kalau dipisahkan, Malam Gelap ya sedikit lebih ringkas, lebih singkat. Ya, lebih tebal itu pendakian. Kemudian yang ketiga itu Mada Rohani, dinamika kehidupan mistik dalam perspektif kisah cinta yang mendalam antara jiwa dan sang pengantin. Itu pengantin dan jiwa itu bersahut-sahutan, ya, mengidungkan puisi. Bagaimana kerinduan jiwa itu, dia keluar pergi setelah merasa disentuh oleh kasih ilahi, dia merasa ada kerinduan di dalam, tetapi kemudian dia katakan, eras ido, engkau telah membuat aku jatuh cinta, tetapi kemudian engkau pergi. Nah, itu ketika semacam Allah pergi, itu meninggalkan ya bekas kerinduan di dalam hati itu, sehingga pengalaman pernah
sapa disentuh oleh kasih ilahi itu membuat dia selalu mencari, memiliki kerinduan. Karena itu dia keluar ke gunung-gunung, ke apa, ke lembah-lembah dan lain-lain. Dia seperti mencari ya seperti rusa, rusa ya kemudian dia pergi menghilang dan si jiwa itu mempelai wanita itu pergi mencari, bertanya ke para penjaga dan macam-macam itu. Itu di mada rohani. Kemudian terakhir itu adalah puncaknya itu di nyala api cinta kasih. Puncak pengalaman mistik. Jiwa mengalami transformasi yang menyakitkan namun membahagiakan oleh Roh Kudus. Di sini memang ada paradoks antara bahagia dan sakit untuk Yohanes. Memang untuk sukses itu orang harus menderita. Untuk bahagia itu butuh penderitaan. Kebangkitan itu butuh salib dan penderitaan. Dan itu ya sangat Kristiani. Itu urutannya karya-karya dari segi tematis dan kita akan ikut dinamika ini. Dinamika ini mulai dari pendakian Gunung Karmel, kemudian malam gelap, mada rohani, dan nyala api cinta. Mudah-mudahan kita ya kalau setiap minggu itu kita 1 2 bab, 2 3 bab itu bisa kita tidak tidak terlalu sulit. Tapi kita paling penting itu kita menikmati, tidak usah buru-buru karena kalau kita buru-buru tidak dapat tidak menikmati itu sayang. Yang paling penting kita menikmati. Kemudian oke, anatomi jiwa manusia ini ada mulai bertanya di grup itu untuk Santo Yohanes dari Salib ini, nah pusatnya itu roh itu di dalam, roh, spirit. Nah, sedangkan di luar itu ya indera-indera sensori mencakup panca indera tetapi juga indera batin. Yohanes dari Salib itu bicara tentang 5 indera itu, indera penciuman, pendengaran, raba, rasa dan kecap, apalagi itu mata melihat, ya, indera penglihatan itu. Tapi juga termasuk dia indera batin, yaitu imajinasi, fantasi, dan memori. Itu. Yohanes nanti kita akan lihat itu. Kemudian di roh itu yang dimaksud oleh Yohanes itu adalah bagian tertinggi jiwa yang terdiri dari daya pikir, daya ingat, dan kehendak. Daya pikir, daya ingat, dan kehendak. Sehingga kita harus ingat baik-baik kalau bicara tentang roh yang dimaksud oleh Yohanes, malam indra dan malam roh. Indra itu panca indra dan indra-indra batin, sedangkan roh itu artinya daya pikir, daya ingat, dan kehendak. Jangan kita terkecoh karena kita ini Roh Kudus dan lain-lain. Konteks Yohanes dari Salib itu lain. Nah, dan bagi Yohanes dari Salib manusia adalah kesatuan psikosomatik. Indra dan roh berbeda namun tidak terpisah. Keduanya harus dimurnikan secara bersamaan untuk mencapai harmoni. Kemudian dinamika rahmat. Ini pasif artinya Allah berkarya. Tapi kita lihat dari ini ada simbol ini di tangan ini. Pasif artinya Allah berkarya. Sedang aktif artinya manusia kita berusaha berjuang untuk memurnikan jiwa kita itu. Rahmat Allah secara misterius menuntun, menerangi, dan memurnikan jiwa tanpa manusia mengerti prosesnya. Berasal dari kata padeser. Jiwa harus menanggung atau menderita karya Allah ini secara reseptif. Artinya apa? Padeser artinya menderita. Jiwa ini siap untuk dibentuk oleh Allah dengan cara Allah. Sedangkan kalau aktif itu artinya kita manusia, ya tindakan sadar manusia untuk merespon anugerah tersebut. Memilih untuk mengekang hawa nafsu, kecenderungan hasrat yang tidak teratur dan mau melakukan kehendak Allah. Ini ada satu contoh yang bagus. Ketika misalnya kita atau ya para dokter di tempat kerja dan lain-lain itu ketika pertemuan ada semacam godaan karena mungkin sesama rekan kerja ya menyampaikan sesuatu ide yang mungkin menyinggung kita atau apa, kita
sebetulnya ya kita punya hak untuk misalnya menjadi marah dan lain-lain dan bisa langsung marah. Tetapi ketika kita ya berencana untuk bereaksi secara ya spontan, tiba-tiba macam ada satu suara di dalam hati itu yang mengatakan jangan, jangan. Padahal kita punya hak ini, kita benar diperlakukan dengan mungkin secara kurang ya santun dan lain-lain, kita bisa. Tetapi ketika kita mendengar suara di dalam hati jangan, itu kita punya ya hak kebebasan di pihak kita. Kita memilih mau menyampaikan ya perasaan marah kita atau mengekang, mengendalikan. Itu aktif dan pasif itu. Keputusan jiwa untuk menahan mulut dan lidah adalah tanggapan aktif manusia. Tetapi pasif itu bagaimana suara di dalam hati itu tiba-tiba muncul. Dan itu mengingatkan kita untuk mengatakan jangan. Kemudian definisi malam gelap Yohanes dari Salib disebut perpindahan kehadiran Allah. Malam gelap bukanlah depresi atau ketiadaan Tuhan, melainkan pengaruh Allah dalam jiwa yang menuntun secara rahasia menuju kesempurnaan. Artinya apa? Sebetulnya ketika bicara tentang malam gelap itu, malam gelap yang dimasukkan oleh Yohanes dari Salib itu adalah proses purifikasi, proses pemurnian. Baik kita pemurnian, baik kita secara aktif mengusahakan pemurnian, atau kita secara pasif, pasif reseptif, membiarkan Allah itu memurnikan kita. Membiarkan Allah, ini ada satu analogi perbandingan di teks itu ada, matahari di permukaan. Pada awalnya Allah hadir di permukaan emosi kita. Doa terasa manis, dunia spiritual terlihat berkilau dan menyenangkan. Kita lihat matahari ada di atas. Tetapi ada pada saatnya, saat tertentu, kita mengalami hidup doa semacam kering, hambar, banyak distraksi, dan orang berpikir, aduh Tuhan ini tidak ada. Tetapi menurut Santo Yohanes dari Salib, yang kedua ini, Tuhan itu ada di bawah. Matahari itu ada di kedalaman samudera kontemplasi. Tiba-tiba matahari terbenam. Doa terasa kering, sesungguhnya Allah tidak berpikir bahwa Allah pergi, sesungguhnya Allah tidak pergi. Ia hanya memindahkan kehadirannya ke kedalaman samudera jiwa. Transisi dari meditasi diskursif menuju kontemplasi yang murni. Itu ada semua di bahan Santo Yohanes dari Salib buku itu. Kemudian ada matriks. Ya, ini tadi ini Yohanes kemudian membedakan ada 4 malam. 4 malam. Nah, malam gelap. Pertama, kita ada ini 4. Ada aktif, pasif, indra, roh. Nah, dari 4 ini muncul ya, pertama malam aktif indra. Malam aktif indra. Yang ini aktif dengan indra. Kemudian yang kedua, malam aktif roh. Jadi aktif indra, aktif roh. Kemudian malam pasif indra, ini kedua ini, dan malam pasif roh. Jadi dari malam itu menjadi 4. Malam aktif, indra dan roh, malam pasif, indra dan roh. Nah, ketika bicara tentang malam aktif indra, artinya kita jiwa itu secara aktif memurnikan dirinya. Manusia jiwa itu secara aktif memurnikan. Pertama, memurnikan indera-inderanya. Jiwa secara sadar mengekang nafsu dan meninggalkan kenikmatan duniawi untuk mencari Allah. Segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita kehendaki, yang kita lihat, yang kita dengar, yang tidak membantu kita sampai kepada Allah, itu mesti dikendalikan. Mesti dikendalikan, dikekang atau disebut reorientasi, artinya diarahkan ke hal-hal yang lebih baik, lebih positif. Itu aktif indrawi. Sedangkan yang kedua, aktif roh. Ingat tadi itu roh itu berhubungan dengan daya pikir, daya ingat dan kehendak. Penyesuaian batin. Jiwa belajar beristirahat secara reseptif, menyesuaikan diri dengan cara kehadiran Allah yang baru, bukan lagi bergantung pada emosi. Artinya apa? Sebetulnya kita
secara aktif memurnikan pikiran kita. Karena seringkali kita itu ya timbul di dalam pikiran, macam-macam pikiran kita itu. Kita berpikir A, B, C, D, banyak sekali, termasuk berpikir hal-hal yang tidak selaras dengan kehendak Allah, tidak selaras dengan apa yang baik, yang membantu orang kepada pertumbuhan. Maka itu yang mesti dimurnikan. Daya pikir kita itu harus dimurnikan. Kemudian aktif, itu secara aktif. Kemudian aktif yang kedua adalah bagaimana kita, karena tadi roh kan ada tiga, daya pikir, daya ingat, dan kehendak. Jadi pertama, bagaimana kita berusaha untuk memurnikan pikiran kita. Yang kedua, berusaha memurnikan ingatan kita, memori, daya ingat itu. Kita punya di otak kita itu ada semacam RAM di komputer itu menyimpan kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang terjadi selama hidup kita dari 0 tahun sampai sampai sekarang. Yaitu pengalaman yang positif, yang negatif, yang baik, maka muncul luka batin, apa semua dan lain-lain itu semua terekam di gudang memori, ingatan itu. Nah, pada saatnya dia muncul. Jadi dia simpan, tetapi juga kemudian dia muncul, dia menunjukkan kepada intelek. Maka itu harus dimurnikan. Kemudian yang ketiga itu adalah kehendak. Kehendak kita juga itu mesti dimurnikan. Karena kita memiliki kehendak, hasrat, perasaan, dan lain-lain itu ada banyak hal yang tidak selaras dengan kehendak Allah, maka harus mesti dimurnikan atau disesuaikan. Nah, itu aktif. Kita bekerja untuk memurnikan indera, kita panca indera, tapi juga memurnikan roh. Dimensi roh itu yang terdiri dari tiga daya batin itu. Daya pikir, daya ingat, dan kehendak. Sedangkan pasif indera itu artinya apa? Itu kita itu membiarkan Allah berkarya untuk memurnikan indera-indera kita. Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain itu Allah bekerja dengan cara Allah memurnikan indera kita. Kemudian sedangkan pasif roh itu Allah bekerja dengan cara Allah memurnikan roh-roh kita itu, yang itu roh, daya pikir itu, daya ingat, dan kehendak. Tiga daya jiwa itu. Maka penting, ini teknis yang baik untuk dipahami betul. Indra, roh, aktif, pasif. Malam indra, menanggalkan beban menuju kebebasan. Ini kita lihat di animasi gambar ini, bagaimana dia perlahan-lahan. Prinsip dasar akhir adalah awal. Untuk memulai kehidupan spiritual yang baru, jiwa mutlak harus meninggalkan cara hidup lama. Untuk membuat sebuah akhir adalah membuat sebuah awal. Metode Allah menarik jiwa dari kenikmatan duniawi dengan memancingnya menggunakan kenikmatan surgawi, penghiburan di dalam doa, sebelum akhirnya dicabut agar jiwa tidak menjadi manja. Yohanes katakan, ya, kadang-kadang itu Allah itu mendidik jiwa dengan caranya. Pertama, ya ketika orang berdoa dan lain-lain mengalami penghiburan rohani dan lain-lain, menjadi bahagia, senang. Tapi ya jiwa itu mesti bertumbuh. Kita tidak hanya ya kesenangan rohani ketika kita berdoa bagus, kita rasa nyaman waktu misa, oh ini luar biasa. Tapi kadang-kadang kita akan mengalami, kita pergi misa, hadir Ekaristi atau berdoa, sepertinya kering hambar. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mencintai kita lagi? Tidak, tetap Tuhan mencintai kita, tetapi itu caranya berbeda. Dengan memberi kesulitan, tantangan-tantangan, Tuhan sedang melatih supaya jiwa itu bertumbuh dari yang anak-anak hanya mau menikmati kesenangan-kesenangan rohani, sampai kepada yang lebih matang, lebih dewasa, yaitu siap memanggul salib di dalam hidup. Karena iman itu soal ada hiburan rohani, tapi juga ada pikul salib. Nah, itu cara Allah itu mendidik jiwa. Dari fase kekeringan ini, ya dalam situasi itu, karena ketika Allah mendidik jiwa itu pasti ada krisis. Ada krisis. Nah, ketika krisis itu kita butuh, jiwa itu butuh pendamping spiritual. Nah, maka pendamping spiritual yang tidak kompeten, tidak berpengalaman, itu bisa berbahaya, bisa menyesatkan jiwa, karena berpikir, oh saya ini ketika ada orang yang konsultasi,
saya ini udah nggak bisa doa, tetetel, oh itu pengaruh setan dan lain-lain. Padahal itu tidak semua, tidak selalu. Bisa jadi itu jiwa sudah maju di dalam hidup rohani, tetapi jiwa sedang mengalami yang namanya malam gelap itu. Supaya kemudian jiwa itu bertumbuh semakin kuat, semakin kokoh di dalam imannya. Itu malam indera, kemudian malam roh, transformasi radikal di harapan kebenaran. Cahaya yang menyilaukan, kehadiran kontemplasi Allah kini begitu intens bagaikan kilatan cahaya murni yang menyambar bagian terdalam jiwa. Kemudian jiwa menjadi telanjang di hadapan kebenaran. Akal budi ya dan pembelaannya runtuh. Jiwa melihat dengan jelas kemiskinannya sendiri dan hanya berharap kepada Allah. Kemudian merasa tertolak atau ditinggalkan oleh Allah karena merasa penuh dosa. Itu pengalaman kekeringan itu menjadi cara Allah untuk mendidik jiwa. Supaya apa? Supaya kemudian sampai kepada persatuan ilahi, ya, persatuan ilahi antara jiwa dan Allah. Tetapi jiwa harus melewati malam gelap, proses purifikasi supaya bisa dimurnikan. Kita lihat kayu ini, awalnya itu kayu biasa aja. Kalau kayu basah, ketika itu harus dikeringkan. Pertama, fungsi api itu, api roh Allah itu mengeringkan kayu. Setelah kayu itu kering, air-airnya kering, kemudian api itu membakar. Kemudian kayu itu menjadi hitam seperti arang. Setelah kayu hitam karena airnya proses, kemudian kayu berubah menjadi seperti api, dan kemudian dia menjadi api, menjadi api. Nah itu sehingga jiwa itu kemudian menjadi seperti Allah dalam partisipasi yang saya katakan tadi itu. Itu kemudian ya ini terakhir ini klasifikasi tentang proses pendakian, ya kadang-kadang ada miskonsepsi, ya konsep yang keliru. Ada pertama mulai dari pemula, ya berpikir ya kalau dalam teologi spiritual Yohanes dan Salib, pemula ini bukan orang yang baru bertobat, tetapi adalah orang-orang yang sudah memiliki disiplin hidup rohani, sudah berhasil mengatasi dosa-dosa pokok, kemudian sudah setia menjalankan doa meditasi diskursif. Meditasi diskursif itu artinya kita meditasi menggunakan ya akal, kita baca satu perikop kitab suci, kita renungkan. Kita renung pakai kita berpikir, bertanya dan lain-lain. Itu meditasi diskursif. Tapi kemudian kita ada sampai titik kontemplasi, artinya memandang wajah Allah, membiarkan Allah berbicara kepada kita. Itu untuk pemula. Kemudian orang yang sudah maju, tahap 2 itu adalah orang yang sudah berkembang. Nah, ini belum ahli spiritual. Mereka adalah ya menurut Yohanes itu ini target. Mereka harus maju. Baru mulai setelah mereka meninggal, mulai dengan disiplin hidup rohani, bisa mengatasi dosa-dosa, dasar dosa pokok itu, dia mulai memiliki stabilitas, ya perkembangan rohani stabil, bisa mengendalikan hasrat-hasrat, nafsu-nafsu yang tidak teratur, dan juga siap menerima penerangan ilahi. Baru tahap ketiga itu adalah tingkat jiwa yang sudah sempurna, ya bahwa mereka yang sudah sempurna, apakah kemudian karena mereka sudah sempurna bersatu dengan Allah, mereka kebal dari kesalahan dan dosa? Tidak. Mereka tetap memiliki potensi untuk jatuh. Karena itu mesti untuk selalu waspada, selalu berusaha berada di hadirat Allah. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang sudah melewati malam gelap secara tuntas. Kehendak telah menyatu dengan Allah melalui iman, harapan, dan kasih. Kecenderungan berdosa sangat kecil. Tetapi tetap ada. Bahwa orang-orang yang sudah bersatu dengan Allah, itu apakah mereka tidak ada potensi dosa? Orang yang kerohaniannya sudah bagus, selalu ada potensi dosa karena kita masih manusia. Orang yang hebat sekalipun, ya kita lihat kudus sekali, tetapi ada kemungkinan untuk dosa. Pikirannya, atau perkataannya, atau hasrat-hasrat. Sehingga selalu ada kecenderungan itu. Maka tidak ada yang namanya, selagi manusia kita kebal terhadap dosa, tidak ada. Selalu ada potensi untuk melakukan dosa. Kemudian, ya hampir terakhir,
nada itodo, kesatuan berdasarkan pemurnian dan kebenaran akhir. Yohanes dari Salib, ya di jalan ini ada 7 nada. Ada nada, 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 aun ele monte nada. Sampai di gunung pun nada. Tetapi dia katakan yang ada hanya kemuliaan, hormat, dan kemuliaan Allah. Jadi ajaran Yohanes dari Salib dalam pendakian Gunung Karmen dan malam gelap itu supaya bisa mencapai persatuan, melewati pendakian itu, bersatu dengan Dia yang adalah todo, yang adalah segalanya, Tuhan yang adalah segalanya, maka dia harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak membantu kita sampai kepada Allah. Maka berjalan dalam kekosongan, ketelanjangan rohani total. Maka kita butuh pembebasan. Kemudian di ujung pendakian itu ada persatuan dengan Allah. Mahakarya Yohanes dari Salib adalah undangan terbuka. Di balik kerasnya pendakian dan pekatnya malam gelap, tersembunyi janji transformasi jiwa menuju kesatuan mutlak. Pada senja kehidupan kita, kita akan diuji dengan cinta. A la tarde de la vida te examinarán en el amor. Jadi, kunci teologi spiritual Yohanes dari Salib itu sebetulnya kasih Allah dan yang ditanggapi dengan kasih. Kasih yang menuntut purifikasi, pemurnian dari diri kita, sehingga sisi diri kita yang tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang tidak membantu kita sampai kepada Allah, mesti ditinggalkan. Sedangkan yang membantu kita sampai kepada Allah, mesti dimurnikan karena selalu ada kecenderungan ketidakmurnian. Itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Panjang dan lebarnya itu ada di materi yang sudah saya bagikan kemarin. Saya pikir itu saja. Saya kembalikan ke Dr. Lisa. Terima kasih sekali Romo Remi. Ini